in yang mengalami keluhan gambarnya blank ya. Sebenarnya gejala awalnya itu gambarnya bergetar, cuman karena di sini pemiliknya mengikuti tutorial di YouTube namun salah mencabut fleksibelnya, dan pengunci dari fleksibelnya itu terkelupas. Akhirnya jalur di fleksibelnya itu juga ikut terkelupas, dan di situ fleksibelnya dipotong. Oke, penasaran seperti apa? Ya saja. Ini adalah TV Koka yang sering saya bicarakan ya. TV Koka ini gambarnya bergetar awalnya ya, sebelum mengalami kerusakan layarnya blank. Namun di sini saat proses melepas fleksibelnya ganjal ini pengunci sebenarnya ya, bukan ganjal, pengunci dari soketnya ini terlepas teman-teman, terlepas dari fleksibelnya, dan terlepasnya fleksibel ini mengakibatkan jalur yang ada di atau konektornya ini itu mengangkat semua, terkelupas akhirnya sama pemiliknya, akhirnya dipotong seperti ini ya. Ini sebenarnya teknik pemotongan seperti ini itu tidak disarankan, karena bila dipotong ini di samping-samping ini itu ada tonjolan ini berfungsi untuk mengunci ke bagian soket dari fleksibelnya ini ya, ini. Dan apabila dipotong rata seperti ini, akhirnya tonjolan yang ada di samping-samping fleksibelnya akan ikut terpotong, hilang. Di sini apabila teman-teman nanti memasukkannya lagi, otomatis posisi daripada konektor itu tidak sejajar, dan akhirnya menimbulkan suatu efek samping seperti kerusakan pada motherboard ataupun pada layarnya blank ya. Ini biasanya kerusakan motherboard itu karena posisi yang tidak sejajar antara pin satu dengan pin yang lainnya itu saling terhubung dan mengakibatkan IC ini overheat. Tapi kita belum coba lihat nyalakan nanti ya seperti apa, kita juga belum mencoba untuk mengetesnya, karena di sini kita akan mencoba memasangnya terlebih dahulu. Ini nanti setelah kita pasang konektor ini, nggak kita lepaskan lagi ya, tapi kita melepas yang masih ada pengancingnya di sini agar lebih aman. Nanti kita lepasnya di sini kalau kita sudah atasi permasalahannya. Untuk yang layarnya blank terlebih dahulu ya, saya perhatikan di sini kita akan mencoba menghidupkan TV-nya terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk warna asli atau kerusakan aslinya itu seperti ini teman-teman ya. Ini adalah kerusakan asli dari trouble aslinya, memang seperti ini, getar ya. Namun karena salah mencabut fleksibelnya, jadi gambarnya jadi blank. Di sini untuk kerusakan seperti ini itu terjadi karena di dalam layar kaca memang sudah ada jalur yang korosif atau short ya. Cara mengatasinya seperti yang video saya bagikan sebelumnya, kita harus memotong jalur datanya VGH atau jalur VGH atau VGHO ya. Namun cara tersebut tidak mesti berhasil. Di sini kita jadi bukan sebuah solusi
terbaik ya. Solusi terbaiknya yaitu harus mengganti layar LCD. Kita di sini hanya mencoba, barangkali masih bisa diatasi. Oke, tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu kita memastikan jalur yang paling parah itu sebelah mana ya. Jalur yang paling parah itu sebelah mana rusaknya. Kita cabut fleksibel sebelah kanan dulu. Kita cabut yang sebelah kanan dari arah saya. Kita coba nyalakan seperti apa. Biasanya kalau kita cabut yang sebelah kanan itu respon gambarnya kemungkinan sama aja ya, mungkin blank atau apa. Nah seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jadi gambarnya masih kurang bagus itu yang sebagian, dan untuk seperti ini kita belum tahu ya ini bisa diatasi atau enggak, namun tanpa mencoba kita belum bisa mengetahui hasilnya. Sini kita akan mencoba memotong jalur VGHE dan VGHO dulu, karena untuk TV yang menggunakan Ticon onboard ini tidak bisa diganjal dengan menggunakan volasi ya. Oke teman-teman, untuk IC RT69 berapa ini, 6919C itu pin dari VGHE dan VGHO itu berada di kaki nomor 8 dan 9 ya. Ini atau jalur yang besar ini ya, jalurnya kalau untuk tegangan VGHO dan VGHE itu jalurnya agak besar, beda dengan jalur-jalur lainnya ya. Di sini kita tes ini ya, ditandakan tegangan berubah-ubah seperti ini teman-teman ya. Aduh, ini kita tes. Di sini sudah kita kerik ya. Ntar kita fokuskan dulu kameranya. Nah, perhatikan ya, tegangannya seperti ini. VGH ODD atau VGHE itu sama tegangannya seperti ini. Jadi di sini kita akan mencoba memotong jalur terlebih dahulu ya. Cabut terus.
jalur yang nomor 7 terlebih dahulu ya. Ingat, pemotongannya harus dilakukan dengan cara zigzag. Bisa zoom apa enggak ini? Nggak bisa zoom guys, nggak bisa di zoom lagi kameranya guys, nggak bisa kita zoom lagi. Ini sudah ini ya jalurnya ya. Kita video pakai HP aja nih. Kalau di HP bisa zoom. Perhatikan teman-teman ya, jalur yang ini dan yang ini bersebelahan, cuman kita bikin secara zigzag seperti ini ya, biar nanti kita saat proses penyambungan itu tidak, atau pengerikan catnya ini tidak terhubung saat kita lakukan penyolderan antara pin satu dengan yang sebelahnya. Oke, kita akan coba potong dulu guys. Ini kayaknya sudah terpotong, kita lihat. Kita tes dulu guys, masih ada tegangannya atau enggak. Terus colok dulu. Belum, cabut dulu. Terpotong. Oke, colok mana? Kita lihat seperti apa layarnya ya. Rul konjowo kan udah padang. Oke teman-teman, dalam kasus kerusakan seperti itu kita harus fokus hanya di bagian sini saja ya, jangan mengoprak-aprek di bagian motherboard yang lainnya ya, karena itu akan sangat merugikan sekali apabila terjadi kesalahan. Dan sebelumnya saya akan mengenalkan pada teman-teman di mana letak test point yang akan kita eksekusi. Di sini ada pin AVDD, letaknya di sini teman-teman. Dan berikutnya untuk tegangan VGH test point itu berada di bagian sini ya. Dan selanjutnya VGL berada di kapasitor yang saya tandai ini ya. Dan yang paling penting itu yang akan kita eksekusi yaitu tegangan VGHO dan VGHE. Nah, poinnya itu di sini teman-teman. Nah, banyak teman-teman yang masih bertanya-tanya di mana kita akan memotong jalurnya. Nah, letaknya di sini ya tepatnya. Jadi kenapa kita bikin
point di situ karena jarak dari jalurnya itu sangat berdekatan sekali teman-teman. Jadi kita bikin zigzag untuk membuat sebuah test point yang nantinya akan kita potong untuk memutuskan hubungan yang menuju ke jalur yang menuju ke layar kaca maksud saya. Oke teman-teman, dan sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, untuk kasus kerusakan seperti ini itu disarankan untuk layar yang belum terlalu pas garisnya. Jadi kalau untuk layar yang sudah rusaknya atau garisnya sudah terlalu banyak, itu kemungkinan kecil untuk bisa diselamatkan ya. Oke, untuk sesi pemotongan kita mulai dari sini ya. Jalur ini kita potong, lalu kita jumper dengan menggunakan kawat jumper yang kecil, lalu kita sambungkan ke jalur VGH. Jalur VGH itu berada di bagian sini ya, resistor yang nilainya 0 ohm ini. Ingat, jalur yang menuju ke layar kaca, bukan jalur yang menuju ke IC level shift. Pastikan antara jalur VGHE dari IC level shift menuju layar kaca itu sudah benar-benar terputus. Baru kita sambungkan. Setelah itu, setelah tersambung dengan benar antara VGHE dengan VGH, kita nyalakan TV-nya. Seperti apa hasilnya? Apabila layarnya ada perubahan, berarti kasusnya sudah teratasi teman-teman. Jadi kita tidak perlu menambahkan suatu trik dan cara lain. Namun apabila cara tersebut masih belum berhasil, teman-teman harus menyediakan solusi untuk mengganjal salah satu jalur data yang menuju ke arah layar kaca, baik itu kanan ataupun kiri. Teman-teman bisa coba satu persatu terlebih dahulu. Gambarnya fokus apa enggak ini ya? Aduh. Seperti ini rupanya. Tadi, udah tadi gue sedulu.